Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan guruku mengajar. Kali ini kita akan membahas modul 3 pengantar pendidikan anak kebutuhan khusus. Yang topik pertama dan materi yang ketiga. Kemarin materi 1 2-nya sudah diupload di YouTube. Bisa dilihat di video yang lainnya di channel guruku mengajar. Nah, yang ketiga ini yang harus Bapak Ibu isi, apa pentingnya mengakomodasi keragaman. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengisi ya atau tidak. Kita akan bahas. Ini kalau misalkan mau diupload, klik ini, lalu di-download, lalu di-convert ke Word, lalu dimasukkan ke Google Drive. Ini sudah saya siapkan yang sudah ada di Google Drive. Demonstrasi kontekstual. Jadi apa pentingnya mengakomodasi keragaman? Dalam kelas, Bapak Ibu guru akan menjumpai bahwa ada peserta didik berprestasi di dunia seni, ada yang senang mengeksplorasi alam, ada peserta didik yang mengalami kemajuan pesat secara akademik. Ada juga peserta didik yang terlambat memahami materi, namun memiliki kepekaan dan empati yang tinggi. Masing-masing peserta didik kita memiliki keragaman. Bisa jadi antara peserta didik Bapak Ibu guru ada calon dokter yang tidak memahami filsafat dan sejarah dengan baik, ada calon pengusaha yang fokus pada bisnis tanpa mendalami geografi dan sejarah, atau bahkan calon atlet di mana stamina fisik lebih utama dibanding nilai fisika. Jadi jelas di sini dengan memahami dan mengakomodasi keragaman akan membuka peluang setiap peserta didik dalam berkembangan sesuai bakat, minat, potensi unik mereka. Demonstrasikan pemahaman Bapak Ibu guru setelah mempelajari keragaman peserta didik dengan memberikan centang pada jawaban yang sesuai. Nah, untuk mencentang atau menceklis ya atau tidak Bapak Ibu guru, di sini diklik di sini, lalu klik insert, lalu pilih spesial karakter. Di sini ketik cek. Nah, di sini ada berbagai checklist. Kita akan menggunakan yang ini. Nah, bisa diklik, dia masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu guru, yang pertama, akomodasi keragaman di kelas. Kondisi nomor 1, kondisi apakah Bapak Ibu guru telah dapat mengidentifikasi perbedaan gaya belajar di antara peserta didik. Kalau misalkan Bapak Ibu guru telah mengidentifikasi perbedaan gaya belajarnya peserta didik yang Bapak Ibu mengajar, kita centang ya. Nah, apakah Bapak Ibu menyediakan bahan ajar yang mencerminkan keragaman dan latar belakang pendidik? Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyediakan bahan ajarnya atau akan menyediakan bahan ajar latar belakang perbedaan keragaman dan latar belakang, di sini bisa centang, bisa di copy dari sini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, gimana ini
Nah, yang ketiga, apakah Bapak Ibu guru telah memberikan dukungan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus? Jadi memberikan dukungan khusus seperti misalkan, kalau misalkan gangguan pendengaran, jadi harus, eee, bahan ajarnya itu berupa teks atau gambar. Nah, jika Bapak Ibu guru telah memberikan dukungan khusus bagi peserta didik kebutuhan khusus, maka bisa dicentang. Yang keempat, apakah Bapak Ibu guru menyadari perbedaan kemampuan masing-masing peserta didik? Ya, jadi sebenarnya jawabannya, tidak ya semua. Misalkan Bapak Ibu guru memberikan dukungan khusus bagi peserta didik kebutuhan khusus, misalkan memberi dukungan tidak, misalkan yang kedua ini juga ya perlu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu guru kalau, eee, belum menyediakan bisa centang, tidak, atau misalkan menyediakan tidak gitu untuk, keragaman dan latar belakang pendidik. Kalau misalkan menyediakan bisa ya. Jadi ini tergantung Bapak Ibu guru menyediakan atau tidaknya. Nah, nomor 5, apakah Bapak Ibu guru selama ini telah mengimplementasikan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi peserta didik? Nah, maksudnya ini peserta didik kan, kondisinya berbeda-beda. Apakah Bapak Ibu guru sudah menyesuaikan dengan, banyaknya siswa yang berbeda berbeda atau beragam? Kan sudah menyesuaikan nih, centang ya. Nomor 6, oh hanya sampai nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita lihat di sini sih sudah saya isi ya atau tidaknya. Tapi ini kembali lagi ke Bapak Ibu guru yang, mengalami gitu kan. Karena setiap sekolah atau setiap muridnya tentunya beda-beda. Nah, apakah Bapak Ibu guru meyakini bahwa setiap peserta didik memiliki potensi? Ya, karena peserta didik itu, memiliki potensi namun berbeda-beda. Nah, nomor 7, apakah Bapak Ibu guru menyediakan akomodasi khusus bagi peserta didik kebutuhan khusus? Apakah, menyediakan akomodasi enggak untuk peserta didik yang kebutuhan khusus? Misalkan kalau misalkan, tidak, misalkan centang tidak. Nah, apakah Bapak Ibu guru memberikan penemuan alternatif atau modifikasi dalam mode pengajaran untuk mendukung peserta didik yang beragam? Nah, kita harus, memberikan penemuan alternatif dan dukungan peserta didik. Kita centang ya, apakah Bapak Ibu guru melibatkan orang tua atau teman sebaya dalam proses penentuan implementasi akomodasi bagi peserta didik? Nah, di sini apakah menentukan implementasi dan akomodasi dalam peserta didik bisa dicentang ya. Apakah Bapak Ibu guru menyesuaikan waktu bagi peserta didik yang perlu menyesuaikan? Ini tergantung apakah emang perlu menyesuaikan, karena kan sebenarnya di sekolah itu sudah ada jadwal sekolahnya ya, jam berapa masuk, jam berapa pulang gitu. Misalkan tidak gitu. Ini jam 10, dan selanjutnya silahkan tulis beberapa jumlah centang kolom tidak yang Bapak Ibu guru dapat, maka diisi baik memerlukan perbaikan. Nah, ini jadi perlu memperbaikan yang tidak-tidaknya gitu. Jadi Bapak Ibu guru yang kolom centang tidak
harus memperbaiki yang ada di kondisi di sini. Oke, itu sih, untuk yang pentingnya mengakomodasi keragaman. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengetahui ada yang tidak, ada yang iyanya. Jadi apa sih yang udah sudah sudah, sudah bisa dalam kondisi tertentu yang ada di list ini, gitu. Itu, untuk pentingnya mengakomodasi keragaman mengakomodasi keragaman. Nah, selanjutnya kita akan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya di video yang lainnya. Jangan lupa, like, subscribe, dan nonton video yang lainnya. Terima kasih.